Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang sejarawan palsu. Apa motivasi sejarawan palsu ini dan bagaimana membedakannya? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Definisi sejarah. Sejarah pada umumnya berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Fungsi umum ini ditujukan supaya manusia di generasi selanjutnya bisa menjadikan peristiwa di masa lampau tersebut sebagai pelajaran serta pengalaman penting. Sejarah juga membantu kita agar kita paham dan mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Kegunaan sejarawan untuk mempelajari dan mencari tahu tentang fakta apa yang terjadi di masa lalu. Dan kegunaan sejarawan sebagai narasumber yang dipercaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa memahami kejadian pada masa lalu. Dan bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana jika sejarawan memalsukan fakta kejadian masa lalu dan menyebarkannya? Inilah sejarawan palsu. Bukti kebangkitan Yesus. Keberadaan Yesus pada abad kedua Masehi, ia melayani di Yerusalem selama 30 tahun. Dan dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah kebangkitan. Ini adalah bukti bahwa Yesus bangkit. Dan Yesus dikuburkan di tanah milik Yusuf Arimatea, Yohanes 19 ayat 38, di sebelah selatan Yerusalem. Jika kalian mempercayai cerita ini, berarti selamat, Anda sudah tertipu. Ini adalah salah satu trik sejarawan palsu untuk memanipulasi orang lain. Cara sejarawan palsu untuk meyakinkan. Pertama, cara sejarawan palsu yang paling ampuh untuk meyakinkan masyarakat adalah dengan menggunakan agama. Ini biasanya digunakan oleh para pemimpin agama atau ahli agama untuk meyakinkan setiap perkataannya adalah benar. Kedua, menggunakan ayat Alkitab atau ayat dari kitab agama lain untuk lebih meyakinkan argumentasinya. Ketiga, mencampurkan fakta dan halu. Ini biasanya digunakan dalam keadaan mendesak atau setiap argumentasi disangkal secara terus-menerus. Keempat, dengan memalsukan suatu karya atau fakta sejarah agar dapat diterima oleh orang lain. Dan yang kelima, plagiat. Mengambil karya atau sejarah menjadi miliknya sendiri. Sebagai contoh, yang sering terjadi yaitu adalah mengklaim bahwa sejarah ini punya agama kami. Sekalian aja lu baptis Adam dan Hawa jadi Kristen. Motivasi sejarawan palsu. Jika ini berbicara agama, sudah jelas akan membela agamanya, walaupun harus mencampur antara fakta dan fake. Kepentingan politik sudah pasti akan saling menjatuhkan dengan membuka keburukan orang lain, walaupun itu belum tentu jelas. Atau dalam hal beragama, menggoyangkan keyakinan orang lain dalam hal beragama. Membedakan sejarawan palsu dan yang asli. Ada banyak hal untuk cara membedakannya. Yang pertama, narasumber. Narasumber kita harus tahu latar belakang pendidikannya, atau apakah dia seorang provokasi atau bukan. Dan yang kedua, verifikasi fakta menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, misalnya buku atau web resmi. Yang ketiga, hindari berita yang belum tentu diverifikasi dan terburu-buru untuk dibagikan. Dan yang keempat, menggunakan akal sehat.
Misalnya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau sebaliknya. Yang kelima, berita yang objektif, tidak menjatuhkan agama lain, atau suku lain, atau orang lain. Dan lainnya kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Love each other. Pada 2 Timotius 2 ayat 23 versi AYT atau Alkitab yang terbuka mengatakan, hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak berguna, karena kamu tahu bahwa hal itu akan mendatangkan pertengkaran. Alkitab tidak dipergunakan untuk berdebat, tetapi dibaca dan direnungkan. Nama Yesus pun tidak perlu dibandingkan dengan agama lain. Udah jelas berbeda, masih dipaksa sama. Dan jangan memaksakan pemahaman agama lain untuk sama dengan agama kita. Jadilah pembawa berdamai, bukan pembawa onar. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Jadilah teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.